Baru 1 bulan keluar tahanan, Yoga kini harus kembali berurusan dengan hukum. Ia kembali tertangkap tangan tengah mengedarkan sabu dan ganja di wilayah Batangharau di Kota Padang, Sumatera Barat. Kala itu ia tertangkap tangan memiliki dan hendak menjual beberapa paket kecil yang ia simpan di saku celana. Saat dibawa ke rumahnya, petugas dikejutkan dengan jumlah barang haram yang ia miliki. Petugas kembali menemukan 7 paket ganja yang disembunyikan di dalam dus handphone. Ibu pelaku pun tak kuasa menahan tangis lantaran anaknya kembali harus berurusan dengan polisi. Benar, ini tersangka juga sudah pemain lama yang baru juga keluar dari lembaga pemasyarakatan. Jadi masih dicurigai lagi sama anggota kita, mungkin ada masih bermain dalam hal masalah tindak pidana narkotika. Ternyata benar. Selanjutnya pelaku dan barang bukti digelandang petugas ke Polresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku kembali dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI RTV. Seorang pria melakukan aksi tidak terpuji dengan mempertontonkan alat vitalnya ke seorang kasir minimarket. Sementara itu Polres Jember berhasil membongkar jaringan pengedar sabu yang dikendalikan dari dalam lapas. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Pramadika Samudra. Petugas kepolisian menggerbek rumah seorang pemasok narkoba jenis sabu bernama Ferry di Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Pelaku yang sempat berkelit akhirnya mengakui perbuatannya usai petugas menemukan belasan paket kecil sabu siap edar di dalam kamarnya. Sebelumnya, 2 kurir yang ditugaskan mengirim barang haram itu juga telah berhasil diringkus petugas. Terbongkarnya jaringan narkoba tersebut berawal saat aksi kedua kurir yang hendak mengirim sabu dengan sistem ranjau terekam kamera CCTV. Keduanya terekam tengah meletakkan sejumlah paket sabu di salah satu titik di pinggir jalan. Barang haram itu sengaja ditinggalkan di pinggir jalan untuk kemudian diambil oleh pemesannya. Dari hasil pemeriksaan sementara, Ferry merupakan jaringan pengedar sabu yang dikendalikan dari dalam lembaga permasyarakatan. Dia berusaha mengoperasikan atau menjalankan bisnis haram ya, yaitu jual beli sabu melalui operator temannya yang berada di dalam lapas. Jadi dikendalikan oleh operator dari dalam lapas, dia menerima, menyimpan dan mengedarkan melalui sistem ranjauan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Seorang mahasiswa terpergok melakukan aksi eksibisionisme di dalam minimarket di Bandar Lampung. Pelaku pun ditangkap polisi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Mas sudah berapa kali kesini ngeliat Mas? Enggak. Alah, saya ada video Mas ya. Mas ini udah berkali-kali keliling. Jangan dilatih. Seorang pria terpergok saat melakukan aksi eksibisionisme di dalam minimarket di Kelurahan Sukamenanti, Kedaton, Bandar Lampung. Pelaku terlihat menunjukkan alat vitalnya ke arah pegawai minimarket dan konsumen. Pelaku pun ditegur pegawai dan tidak bisa berkutik saat korban mengatakan sudah merekam aksi pelaku. Apa maksudnya? Ini namanya pelacakan, tahu nggak? Tinggal saya laporin polisi aja kamu. Pelecehan seksual itu namanya. Aparat Polresta Bandar Lampung langsung bergerak cepat menangkap pria tersebut. Pelaku berinisial GDA, usia 22 tahun, merupakan warga Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, dan tercatat sebagai mahasiswa di salah satu kampus swasta.
Menurut polisi, pelaku sudah 3 kali melakukan aksi eksibisionisme di minimarket yang sama. Pelaku sudah sering kali ditegur, namun tetap mengulangi perbuatannya dengan dalih lupa menutup resleting celana. Jadi pada saat kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan mengatakan bahwasanya melakukan hal tersebut tidak sadar yang bersangkutan. Lalu kami perlihatkan video yang bersangkutan pada saat beraksi. Yang bersangkutan juga ngomong itu adalah saya. Artinya mengakui. Untuk itu Polisi masih memeriksa pelaku termasuk kondisi kejiwaannya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perbuatan cabul di muka umum dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Ferry Novianto untuk CSI, RTV. Polres Asahan menangkap 2 kurir narkoba di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka diringkus beserta dengan barang bukti sabu seberat 25 kg. Inilah detik-detik saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap kurir narkoba di Jalan Kebun Kopi Pasar 3, Kelurahan Marindal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ukur di bagian kaki karena melawan saat ditangkap. Inilah detik-detik saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap kurir narkoba di Jalan Kebun Kopi Pasar 3, Kelurahan Marindal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melumpuhkan kedua pelaku dengan tindakan terukur di bagian kaki karena melawan saat ditangkap. Dari dalam mobil pikap yang dikendarai oleh kedua pelaku, polisi berhasil menemukan 1 karung berisi paket sabu seberat 25 kg. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku berinisial H dan S merupakan kurir narkoba yang dijanjikan akan mendapatkan imbalan sebesar 50 juta rupiah oleh seorang pengendali narkoba yang berada di Lapas Tanjung Gusta, Medan untuk mengantarkan barang haram tersebut dari kota Tanjung Balai menuju Medan. Kita berpapasan dengan diduga pelaku dan pelaku berusaha untuk menghindar dan akhirnya menabrak kendaraan personil kami di Desa Marindal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Setelah itu langsung personil kami mengamankan diduga tersangkanya dan ditemukan 25 bungkus teh Cina Goninwang yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu. Untuk membongkar jaringan peredaran narkoba ini, polisi masih terus memburu pelaku lainnya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Sahabat, segerombolan geng motor berulah. Salah satu warung mie Aceh di Deli Serdang, Sumatera Utara diobrak-abrik geng motor hingga merusak seluruh perabotan warung. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih saya Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Kita lihat yuk, malam ini aku punya berita viral kriminal. Apa aja ya? Kita lihat ke viral yang pertama nih. Ulala, ada pria ngamuk-ngamuk gegara ditolak saat mau isi bensin subsidi alias Pertalite ya. Ini berhubungan sama aturan wajib barcode yang ternyata si pria ini belum punya tuh. Pria bernama Erwin berikut ini awalnya kan mau ikut antre isi bensin di salah satu SPBU di wilayah Madukeleng, Wajo, Sulawesi Selatan.
Nah, pas udah gilirannya mau ngisi dan transaksi nih, Abang Erwin ditanyain tuh sama pegawai SPBU-nya, barcode aplikasinya ada Pak. Tapi karena Erwin gak punya barcode atau emang belum bikin kali ya, pegawai SPBU pun gak bisa dong melanjutkan transaksi. Ini nih yang bikin si Abang Erwin ngamuk-ngamuk di lokasi. Sabar Pak, sabar. Jadi bikin heboh kan tuh kemana-mana. Ngerti sih, pasti kesel banget ya Pak. Ngerasa mau isi bensin aja, kok ribet. Tapi kan udah aturannya begitu. Untungnya nih pegawai SPBU dan pengendara lain di situ nggak ikut emosi sih. Malah bantuin nenangin si Abang. Soalnya ngamuk-ngamuknya sampai ngeluarin parang say. Kan ngeri ya kalau sampai mendarat di orang yang nggak bersalah. Amukan Abang Erwin akhirnya mereda setelah ada temennya dateng nih ngebujuk dan ngajak buat masuk mobil aja, udah yuk masuk. Pak Bodek kamu tuh kagak, Pak Bodek. Wah kesel sih kesel Pak, boleh kok. Tapi kok sampai ngeluarin parang gitu? BTW kok udah sedia parang aja ya? Positive thinking aja lah ya. Mungkin buat jaga diri kalau suatu waktu jadi sasaran begal. Kita ke viral selanjutnya nih. Buat kamu yang punya usaha dan bukanya sampai tengah malam apalagi subuh, hati-hati. Takut kayak kejadian yang viral satu ini. Jadi salah satu warung makan mie Aceh di Deli Serdang, Sumatera Utara tiba-tiba aja diserang dan diacak-acak sama segerombolan geng motor. Kejadiannya terekam CCTV tepat pukul 2:30 dini hari. Nih, warung mie Aceh ini tiba-tiba didatengin segerombolan geng motor yang langsung rusuh dan ngerusakin seluruh perabot warung makan. Apaan sih? Sampai bangku dan meja warung makan aja dilempar-lemparin gitu loh. Gak ada angin, gak ada hujan, gak jelas juga penyebabnya apa ya sampai segerombolan geng motor ini nyerang warung mie Aceh di lokasi ini. Ngerusakinnya tuh bener-bener parah loh. Mereka bawa balok kayu buat mukul-mukulin tenda warung sampai bikin tendanya hampir roboh. Boleh lah ya ngomong untungnya lagi. Untungnya situasi warung makannya lagi sepi nih. Jadi nggak ada korban jiwa yang ikut diserang. Sementara pemilik dan pelayan warungnya infonya langsung mengamankan diri dan memilih ninggalin warungnya dibanding kena amukan juga. Miss Binal tuh suka heran deh sama ulah geng motor yang suka bikin rusuh gini. Mereka tuh mau nyari apa sih? Biar dibilang keren, biar ditakutin gitu. Ditangkep polisi nanti nangis. Ya udah viral yang terakhir nih, masih soal ulah geng motor ya. Tapi kali ini geng motornya terekam kamera amatir warga pas lagi keluyuran di sekitar Jalan Raya Jakarta Bogor dan Jalan Soleh Iskandar Bogor, Jawa Barat. Yang bikin heboh apa? Yap, seperti biasa mereka keluyuran sambil nenteng-nenteng senjata tajam. Udah gitu nih, itu senjatanya mereka acung-acungin ke pengendara lain yang gak ngerti apa-apa loh. Heran ya, mana tuh bawa motornya boncengan lebih dari 2. Terus jalannya zigzag, berasa yang punya jalan ya dek ya. Anehnya mereka ini makin sok jago dengan mepet-mepetin motor mereka ke motor pengendara lain. Sengaja tuh emang cari gara-gara. Kan kasihan ya pengendara lain itu sampai panik dan jatuh loh dari motornya. Oh kalau lihat orang jatuh, kesakitan, gak ngelawan, terus pada ngerasa menang gitu ya. Ngerasa seneng dan bangga. Tuh kalau kamu lihat orang yang bawa celuritnya aja pakai pengaman tangan lakban tuh. Biar gak kecolek celuritnya sendiri. Yah cupu ah.
Walah, Pak Polisi, kurang jelas apa? Coba itu muka para pelakunya. Infonya sih emang Pak Polisi di wilayah Polresta Bogor lagi nyari gerombolan tadi. Bisa kok, bisa. Ayo cepet ditangkep ya. Ya udah selesai deh. Nah pesan Miss Binal, selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dah. Sahabat, kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Susan akan memberikan tips bagi kita untuk mengurangi peluang menjadi korban dari tindak kejahatan dalam CCTV. Sisi lain, tindak pidana. Halo sahabat, tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, kita saksikan bersama videonya. Keras banget lagi nih. Pakai kunci satu lagi dah. Dah masker pakai kebuka lagi dah. Aduh, mumpung gak ada yang jaga nih. Mumpung kosong lagi, keras banget. Buset dah, ini lubang susah amat sih dibuka. Bisa. Aduh, gagal lagi dah gua, kan bubar juga itu orang. Aduh, maling. Lihat nih, di tempat yang lagi ramai juga masih berani-beraninya. Sahabat, lihat nih, aksi seorang pria berjaket putih ini mencoba untuk mencungkil bagian motor agar nyala terus bisa deh dibawa kabur. Nah, si maling ini mencoba mencuri di saat warga sedang kondangan. Udah sempat nyala sih motornya tadi, tapi tiba-tiba ada warga yang kondangan pada pulang. Gagal deh aksinya. Sahabat, hati-hati ya, pencurian motor lagi marak-maraknya terjadi akhir-akhir ini. Nah, kita harus selalu mengantisipasi agar tidak menjadi korban. Ingat ya sahabat, parkir motor pada tempat yang aman dan kalau perlu diawasi oleh CCTV dan juga ada penjaganya. Gunakan alarm dan GPS pada kendaraan. Kunci kendaraan tambahan seperti gembok dan juga pengaman pada cakram. Hati-hati dan selalu waspada karena kejahatan selalu mengintai di sekitar kita. Beraksi di 14 lokasi, 2 orang komplotan pencuri sepeda motor akhirnya berhasil diringkus polisi. Aksi mereka kerap tertangkap kamera CCTV. Kelvin dan Usman tertatih dan meringis kesakitan saat baru tiba di IGD Rumah Sakit Bayangkara Lampung. Kaki mereka ditembak polisi lantaran sempat mencoba melakukan perlawanan saat hendak diringkus. 2 orang asal marga sekampung Lampung Timur ini sudah lama diincar petugas dengan catatan kriminal berupa aksi pencurian sepeda motor. Dari pengakuan keduanya, mereka telah beraksi di 14 titik lokasi yang berbeda. Salah satunya saat mereka mencuri sepeda motor dari sebuah gudang ketika tengah sepi. Bahkan di dalam keramaian pun mereka berani untuk beraksi di lahan parkir sebuah rumah makan. Berdua berkeliling di seputaran Kota Bandar Lampung, jadi mencari tempat-tempat yang sepi, entah itu perumahan, rumah sakit, ataupun perkuliahan. Di mana jika ada yang sepi, mereka berhenti, 1 orang standby di sepeda motor, 1 orang melakukan pengerusakan dengan kunci T. Polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor milik korban dan tersangka, serta beberapa peralatan kunci letter T yang diduga mereka gunakan untuk mencuri. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana selama 7 tahun. Dari Bandar Lampung, Ferry Novianto untuk CSI RTV. Sahabat, kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra, terima kasih, sampai jumpa.